down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi fungsi, konsumsi, dan tabungan. Saya atas nama Sri Hikmah dengan NIM 2318209228. Saya atas nama Nifat Muati dengan NIM 2318109113. Saya atas nama Sulitul Hidayah dengan NIM 2318100892. Saya atas nama Asniar dengan NIM 231820926. Saya atas nama Lista Roslina Dewi dengan NIM 2318300952. Baik, pengeluaran seseorang untuk konsumsi dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, maka tingkat konsumsinya juga semakin tinggi. Seseorang yang tingkat pendapatannya semakin tinggi, semakin besar pula tabungannya, karena tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Secara matematika, hubungan fungsional antara konsumsi dan pendapatan dapat ditulis. Secara matematis, hubungan fungsional antara konsumsi dan pendapatan dapat ditulis C sama dengan F dalam kurung Y atau C sama dengan A tambah B dikali Y, di mana A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar daripada 0, di mana C sama dengan pengeluaran untuk konsumsi, A sama dengan besarnya konsumsi pada saat pendapatannya 0, B MPC, yaitu besarnya tambahan konsumsi karena adanya tambahan pendapatan sebesar 1 satuan uang. Y sama dengan pendapatan. Pendapatan atau Y digunakan untuk konsumsi atau C dan tabungan atau S. Atau Y sama dengan C ditambah S sama dengan Y dikurang C, S sama dengan Y dikurang A tambah B dikali Y, S sama dengan Y dikurang A dikurang B dikali Y, S sama dengan A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Kemudian 1 dikurang B disebut hasrat menabung marginal atau MPS. Baik, langsung saja pada gambar. Pada sumbu Y pendapatan dan sumbu C konsumsi. Yang vertikalnya konsumsi dan yang horizontal adalah pendapatan. Ini adalah fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan A ditambah B dikali Y. Nah, jika pada saat Y sama dengan C kita tidak menabung, maka S sama dengan 0. Jadi kita dapatkan ini. C sama dengan Y, sehingga kalau dalam gambar ini kelihatan grafiknya C sama dengan Y. Sedangkan dalam fungsi tabungan dituliskan dalam bentuk S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Ini adalah fungsi tabungan. Nah, dalam gambar ketika kita akan menggunakan sumbu yang vertikal ini sebagai sumbu S dan sumbu yang horizontal ini sebagai sumbu Y. Adapun keterangannya yaitu A adalah perpotongan antara fungsi dengan sumbu vertikal C. C sama dengan Y adalah garis impas karena semua titik pada garis tersebut menunjukkan bahwa semua pendapatan tepat habis dikonsumsikan. E adalah titik impas, yaitu titik perpotongan antara garis konsumsi dengan garis impas pada titik tersebut. Semua pendapatan dikonsumsikan habis atau S. OY adalah besarnya pendapatan yang hanya cukup untuk konsumsi. Dan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini bisa dilihat contoh soal
yaitu di mana bila diketahui bahwa fungsi konsumsi ditujukan oleh persamaan C sama dengan 10 tambah 0,75Y. Maka carilah fungsi tabungannya. Berapakah besarnya konsumsi pada saat tabungan sama dengan 0? Gambarkan grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Nah, di sini kita tulis jawaban. Jawaban. Pertama kita tulis tabungan titik 2. Kita masukkan rumusnya, yaitu S sama dengan Y dikurang C. Terus di bawahnya kita C. E sama dengan Y dikurang dalam kurung itu 10 ditambah 0,75 Y tutup kurung. Setelah itu di bawahnya kita lanjut lagi menulis ininya, angkanya S sama dengan minus 10. Minus 10 itu hasil dari hitungan dalam kurung tersebut. Terus kita lanjutkan, yaitu ditambah dengan dalam kurung 1 kurang 0,75 tutup kurung Y. Terus di bawahnya lagi sama dengan minus 10 ditambah 0,25. Itu hasil dari hitungan yang dalam kurung ini. Maaf, di sini saya salah. Ya, ini hasil dari hitung 1 kurang 0,75. Jadi hasilnya itu 0,25. Y, jangan lupa tulis Y. Nah, di sini kita tulis pada saat tabungan 0, maka maka 0 sama dengan minus 10 ditambah 0,25 Y. Berarti hasilnya itu minus
0,25 Y sama dengan 0,25 itu sama dengan minus 10. Yang dimana artinya Y sama dengan 40. Sama dengan 40. Selanjutnya, jadi Y sama dengan C tambah S pada saat S sama dengan sama dengan 0. Maka Y sama dengan C. Kita tulis Y sama dengan C. Y sama dengan C. Jadi besarnya konsumsi pada saat tabungan 0 adalah 40. Baik, untuk grafik tidak menggunakan skala yang berarti sumbu vertikalnya adalah konsumsi saving dan sumbu horizontalnya adalah Y. Pertama kita membuat garis bantu. Di sini adalah C sama dengan Y. Jadi semua pendapatan digunakan untuk konsumsi. Kemudian ini adalah E. Kemudian kita tarik ke titik 40. Kemudian pada titik 10 dan nilai pada titik ini adalah minus 10. Kemudian titik ini kita hubungkan dengan namanya C sama dengan 10 tambah 0,75 Y. Atau fungsi konsumsinya. Sedangkan minus 10 kita tarik dan ditulis sama dengan S sama dengan 10 ditambah 0,25 Y. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal fungsi konsumsi dan tabungan. Di sini saya menyajikan contoh soal yang pertama yaitu Pak Santosa mengatakan bahwa pada saat menganggur, ia harus mengeluarkan 30.000 untuk kebutuhannya sebulan. Sekarang, setelah bekerja dengan penghasilan 100.000, bisa menabung 10.000 per bulan. Berapakah tabungannya per bulan bila penghasilannya telah mencapai 120.000 per bulan? Saat Pak Santosa menganggur, berarti penghasilannya sama dengan 0 dan konsumsinya 30.000. Andaikan fungsi konsumsinya adalah sama dengan C sama dengan A tambah BY, maka A sama dengan 30.000. Atau C sama dengan 30.000 tambah BY. Kemudian pada tingkat penghasilan 100.000, tabungan S, disimbolkan S, sama dengan 10.000, berarti C sama dengan 100.000 dikurang 10.000 sama dengan 90.000. Kemudian pada slide kedua yaitu dengan menyubstitusikan Y sama dengan 100.000 dan C sama dengan 90.000 ke dalam persamaan C sama dengan 30.000 ditambah BY diperoleh 90.000 ditambah 90.000 sama dengan 30.000 ditambah B kali 100.000 dikurang 100.000 sama dengan 60.000. Di sini kita menulis persamaannya, B sama dengan min 60.000 dibagi min 100.000 sama dengan 6/10, yaitu kita hasilkan 0,6.
Jadi persamaan konsumsinya adalah C sama dengan 30.000 tambah 0,6 Y. Pada tingkat pendapatan atau disimpulkan Y sama dengan 120.000, maka C sama dengan 30.000 tambah 0,6 dikali 120.000. C sama dengan 30.000 ditambah 72.000. Lalu hasil C sama dengan 102.000 disimpulkan S sama dengan Y kurang C. Sama dengan S sama dengan 120.000 dikurang 102.000. Hasil akhirnya yaitu S sama dengan 18.000. Jadi, tabungan Pak Santosa pada saat penghasilannya mencapai 120.000 adalah 18.000 per bulan. Untuk memperoleh persamaan konsumsi dapat pula digunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang rumus-rumus dan sebelumnya telah dijelaskan teman saya dan saya akan melanjutkan metode rumus dan saya akan menjelaskan. Baik, kita mulai ambil rumus tadi ya yang telah teman saya sudah sediakan, yaitu rumusnya C dikurang C1 sama dengan C2 dikurang C1 per Y1 dikurang Y2 buka kurung Y dikurang Y1. Nah, diketahui tadi sebelumnya kan sudah ada soalnya. Sini saya akan jelaskan lagi. Kita ambil C1 sama dengan 30.000. C2 sama dengan 90.000. Y1 sama dengan 0. Y2 sama dengan 100.000. Nah, ditanyakan ini tentang rumusnya. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan. Di sini kita ambil rumus, kita pakai rumus yang ini. Kita simpan C dikurang C1 sama dengan C2 dikurang C1 per Y1 dikurang Y2 buka kurung Y dikurang Y1. Nah, selanjutnya kita langsung di penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu metodenya kita tadi C dikurang 30.000. Nah, kenapa bisa 30.000? Karena tadi teman saya sudah menjelaskan jadi saya langsung saja turun angka 30.000 sama dengan. Nah, di sini bagaimana cara kita menjelaskannya satu persatu. Nah, di sini kita harus mengambil angka yang paling tertinggi yang diketahuinya, yaitu kita mulai dari angka C2. C2-nya yaitu 90.000 dikurang, nah angka terpendeknya adalah 30.000 C1 per. Nah, selanjutnya metode rumus Y. Kita ambil yang paling tertinggi. Y2 itu ada angkanya 100.000. Nah, sedangkan Y1 itu adalah 0. Nah, kita langsung pindahkan saja ini tadi rumusnya ke sini. Y dikurang Y1 sama dengan Y dikurang 0. Nah, kita turunkan C-nya sama, kita langsung turunkan juga 30.000-nya sama dengan. Nah, di sini kita langsung kurangkan saja. 90.000 dikurang 30.000 sama dengan 60.000. Per 100 dikurang 0 sama dengan 100.000. Nah, di sini Y dikurang 0 sama dengan Y. Nah, kita langsung tulis Y. Nah, bisa juga
Dengan cara cepatnya, ini kan sudah jawabannya. Kalau mau bisa juga dengan cara begini ya, kita atau bagikan. Dan kita turun C 30.000. Nah ini kita bagikan 60 bagi 100. 60 bagi 100 sama dengan 0,6. Nah di sini kan tidak ada pasangannya, jadi kita harus turunkan di dekatnya 0,6 atau di sampingnya. Baik, untuk grafik tidak menggunakan skala yang berarti. Sumbu vertikalnya adalah konsumsi saving dan sumbu horizontalnya adalah Y. Pertama, kita membuat garis bantu seperti ini. Di sini adalah C sama dengan Y. Jadi semua pendapatan digunakan untuk konsumsi. Kemudian ini adalah titik ini adalah titik E. Kemudian kita tarik garis dari atas ke bawah. Kemudian pada titik ini dengan nilai 30.000 dan pada titik ini adalah dengan nilai min 30.000. Kemudian titik 30.000 kita hubungkan dengan namanya, yaitu C sama dengan 30.000 ditambah 0,6Y. Kemudian titik min 30.000 kita tarik ke sini dan kita tuliskan S sama dengan min 30.000 ditambah 0,4Y. Baiklah, itulah tadi video penjelasan dari kami mengenai fungsi konsumsi dan tabungan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum